Selamat datang di video pembahasan mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik dari kami kelompok 5 dengan dosen Dr. Jenny Morasa SE, MSI, AKCA. Ikut anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Arlina Romayit, yang kedua ada Fadli Saleh, yang ketiga ada Ignatius Pemba, yang keempat ada Julio Handoko, dan yang kelima ada Marcelia Tawoliu. Bagian A. Pendahuluan. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship dan accountability yang baik pula. Pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang berikut bagian B mengenai teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Pada dasarnya terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada, kemudian yang kedua mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan yang ketiga memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Disiplin ilmu diklasifikasikan dalam 5 kelompok. Ada ilmu murni, ilmu deskriptif, ilmu derivatif, ilmu sinoptis, dan yang terakhir ilmu terapan. Pengembangan teori akuntansi sektor publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Berikut untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut yaitu yang pertama, objektivitas, yang merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan adanya benturan kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholder. Kedua, konsistensi, mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. 3. Daya banding, laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Selain itu, saya banding juga terkait dengan konsistensi. Keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kelima, ekonomis dan penyajian laporan. Hal ini memerlukan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala yang diperoleh yaitu manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Keenam, ada materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Perlunya sistem akuntansi sektor publik. Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai satu entitas serta penafsiran hasil-hasilnya. Masih dalam Glenn menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut. 1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. 2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sektor publik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik, dan akuntansi biaya sektor publik. D. Standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Kemudian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain A. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan. B. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor. C. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan. D. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak. Standar yang overload terjadi ketika A. Standar terlalu banyak,
B. Standar terlalu rumit. C. Tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. D. Standar yang mempunyai tujuan yang sifatnya umum. E. Standar kurang spesifik. F. Pengungkapan yang berlebih. E. Teknik-teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik yang dapat diadopsi oleh sektor publik, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran. Merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Kelemahan teknik ini yaitu teknik anggaran ini sangat kompleks. Yang kedua, akuntansi komitmen. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Kemudian yang ketiga, akuntansi dana. Masalah utama yang dihadapi organisasi publik adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Vater berpendapat bahwa reporting unit harus diperlukan sebagai dana dan tujuan organisasi harus dilihat sebagai suatu dana atau satu rangkaian dana. Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik. Yang pertama ada dana yang dapat dibelanjakan, dan yang kedua ada dana yang tidak dapat untuk dibelanjakan. Bagian F yaitu basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Basis kas atau cash basis. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Yang kedua ada basis akrual atau accrual basis. Basis akrual ini diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada basis kas menuju akrual atau transisi kas ke akrual atau cash toward accrual or cash transitioning to accrual. Pada masa transisi dari basis kas, banyak entitas sektor publik menerapkan basis modifikasi yang sering disebut cash towards accrual atau cash transitioning accrual. Dan yang keempat ada single entry and double entry. Sistem pencatatan transaksi keuangan single entry merupakan sistem pencatatan tunggal. Artinya setiap transaksi keuangan hanya dicatat sekali. Sistem double entry ditunjukkan menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan traceable.